Pemirsa, semakin mendekati pelantikan dan peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah persiapan ini sudah dilakukan di Istana Negara. Simulasi dilakukan untuk memastikan kelancaran akses para tamu negara. Dalam simulasi tersebut, sejumlah kendaraan dengan keterangan plat negara sahabat terlihat keluar masuk istana. Kedatangan mereka juga diiringi oleh musik marching band. Rencananya tamu dari berbagai negara sahabat akan berkunjung ke Istana Negara seusai pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri makan malam bersama. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar fit and proper test kepada calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Hasil uji kelayakan dan juga kepatutan diterima oleh DPR dan dinyatakan bahwa Herindra dapat dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Proses pertimbangan pergantian Kepala BIN disepakati dalam fit and proper test kepada calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara BIN Muhammad Herindra. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan hasil dari tim memutuskan menerima Herindra dan dapat dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada waktunya. Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Sementara Herindra menyatakan siap menjalani tugas sebagai Kepala BIN dengan berkolaborasi bersama stakeholder serta menjaga keutuhan negara. Berkolaborasi dengan semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara. Itu aja dari saya ya. Pak Herindra, izin Pak, strategi Bapak untuk efektivitas kinerja intelijen Pak. Ya, terima kasih ya. Rencananya DPR akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis besok. Dari Jakarta, Leo Chandra, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga pagi hari ini proses pembekalan masih terus dilakukan di Hambalang. Ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkan informasi terbaru Duhan mengenai pembekalan yang dilakukan terhadap para calon wakil menteri. Duhan. Ya, Sirarati dan juga pemirsa, pada hari ini proses pembekalan ini akan diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terhadap Wakil Menteri dan juga Kepala Badan yang nantinya akan berkontribusi pada kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Gibran untuk periode 2024-2029 akan dilanjutkan. Setelah kemarin ini hampir seluruh calon menteri ini hadir ke Hambalang, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa untuk mendapatkan pembekalan langsung dari Prabowo Subianto, dan pada hari ini memang dijadwalkan nanti pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat seluruh calon wakil menteri dan juga kepala badan ini dijadwalkan hadir untuk mengikuti pembekalan. Ada perbedaan materi memang yang disampaikan di hari pertama dan hari kedua. Jika pada hari pertama kemarin ini materi yang dibahas adalah mengenai tema geopolitik, lalu juga mengenai kesuksesan dan kehancuran sebuah negara, hingga juga membahas mengenai gross domestic product, lalu juga membahas mengenai gizi pangan untuk mendukung program-program yang nantinya akan dieksekusi oleh Prabowo dan juga Gibran. Nah, pada hari ini memang ada beberapa tema yang nantinya akan dibahas atau disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terhadap seluruh calon wakil menteri dan juga kepala badan. Ini mulai dari artificial intelligence yang menjadi tema pembuka nantinya pada pukul 9.00 waktu di sebagian barat, lalu dilanjut mengenai tema komunikasi hingga lapangan kerja masa depan, lalu juga anti korupsi, dan juga nantinya di akhir akan ada kesimpulan yang langsung dibacakan oleh
Prabowo Subianto. Selain itu juga memang sepertinya akan ada satu agenda tambahan, Sirarati dan juga pemirsa, mengingat pada hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari Prabowo Subianto, ini 17 Oktober, yang tadi juga kami sempat bertanya kepada beberapa calon wakil menteri yang juga sudah hadir. Tadi terpantau ada Aminuddin Ma'ruf, lalu juga Diana Kusumastuti, dan juga Bambang Eko yang juga memang terpantau tadi sudah hadir, dan juga beberapa di belakang saya ini sudah mulai berdatangan mobil-mobil yang nantinya digunakan oleh para calon wakil menteri yang tadi sudah mengonfirmasi bahwa sepertinya nanti akan ada agenda tambahan ini terkait dengan ulang tahun dari Prabowo Subianto yang sudah direncanakan oleh para calon wakil menteri. Selain itu juga memang kemarin ini sudah dilakukan pembekalan terhadap calon menteri yang memang secara garis besar ini seluruh calon menteri yang hadir ini menyebutkan kepada kami bahwa tidak ada pembahasan siapa yang nantinya akan menempati posisi siapa, dan juga seluruh calon menteri yang kemarin hadir juga memang kompak menyebutkan bahwa jabatan apa yang nantinya akan mereka emban akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pasca nantinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun juga kemarin beberapa calon menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini menyebutkan bahwa memang arahan dari Prabowo Subianto ini yang menyebutkan bahwa para pemimpin atau para menteri ini harus peka dengan isu-isu terkait yang berada di dunia, termasuk geopolitik, geoekonomi, geostrategi, dan apa dampaknya langsung untuk Indonesia. Lalu juga Budi Aris Setiadi menyebutkan kepada kami bahwa Prabowo meminta para menterinya yang nanti akan berkontribusi di periode 2024-2029 ini untuk bekerja sepenuh hati, dan juga kemarin sempat menyebutkan bahwa membahas mengenai pangan dan juga gizi tentunya untuk mendukung program makan siang gratis bergizi yang nantinya akan dieksekusi oleh kabinet Prabowo dan juga Gibran. Lalu juga Supratman Andi Aktas ini menyebutkan kepada kami bahwa Prabowo Subianto memang menyampaikan beberapa pesan khusus yang menyebutkan terutama untuk APBN. Ada pesan yang paling mendalam mengenai APBN itu untuk benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan rakyat dan tidak dibuang-buang begitu saja. Nah, untuk Airlangga Hartarto sendiri juga menyebutkan bahwa pemerintahan selanjutnya ini akan lebih menekankan terkait dengan strategi dalam menghadapi situasi geopolitik yang dinilai sekian hari kian memanas. Nah, Sirarati dan juga pemirsa, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti kehadiran satu persatu ini dari para calon wakil menteri yang memang dijadwalkan hadir untuk mengikuti pengarahan langsung di Hambalang. Perlu diketahui juga memang ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Prabowo Subianto, karena memang jika kita lihat gaya kepemimpinan Prabowo Subianto ini beberapa kali sudah melakukan pembekalan atau pembinaan terlebih dahulu kepada orang-orang yang nantinya akan berkontribusi pada kepemimpinannya seperti itu. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Sira. Terima kasih Zinadin Duhan langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita juga nanti akan update terus perkembangan di sana seperti apa. Tapi kita berbincang dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno. Lanjut lagi nih Mas Adi. Lanjut Mas Adi. Mencermati hari kedua pembekalan yang dilakukan kepada calon wakil menteri ya. Untuk kali ini dengan tema-tema yang agak berbeda dibandingkan hari kemarin. Hari ini AI, kemudian komunikasi, lapangan kerja, GDP tadi juga sempat disinggung. Kalau Anda melihatnya, kemarin Bang Daniel mengatakan bahwa ini untuk mutual understanding, untuk kesepahaman, untuk pembekalan, pemahaman juga untuk membantu dari Pak Prabowo untuk menjalani pemerintahan nantinya. Agar sejalan begitu, Mas? Ya. Saya secara prinsip melihat ini ada sesuatu yang baru dalam tradisi politik Prabowo ya sebagai presiden terpilih. Kan kita tidak pernah mendengar bahwa calon-calon menteri itu ada semacam training dan briefing atau semacam pembekalan terkait dengan isu-isu yang sangat temporer, bagaimana menyongsong Indonesia dan tentu menghadapi dunia internasional yang saya kira memang stabilitas politiknya cenderung berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi kalau kita membaca silabus dalam pembekalan ini, tentu ini adalah pembekalan kelas tinggi sebenarnya. Berat gitu ya. Ini sangat expert materinya. Misalnya soal geopolitik. Ini tentu akan bicara tentang bagaimana terjadi perang di berbagai negara. Ukraina, kemudian dengan Ukraina perang dengan siapa?
Ukraina dengan Rusia. Ukraina dengan Rusia itu kan sampai hari ini saya kira akan berdampak secara belum lagi di Timur signifikan Tengah untuk dan lain sebagainya. belum lagi ya. misalnya soal ketegangan perang ya di Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat. Bukan lagi soal Palestina dan Israel, tapi juga menyangkut daerah-daerah dan Timur Tengah negara-negara lainnya, yang selama ini. Ada Iran juga terlibat kan, seterusnya dan seterusnya. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul karena dunia internasional dalam banyak hal ini akan turut berpengaruh dari segi ekonomi ataupun hubungan politik dengan Indonesia tentu di masa yang akan datang. Nah, apalagi misalnya ada tema terkait dengan bagaimana soal GDP. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana ini engagementnya dengan kawan-kawan jurnalis dan media. Tapi overall menurut saya sepertinya pembekalannya ini berbahasa Inggris semua ya. Dan itu yang saya kira memang untuk tingkat tinggi dan sepertinya yang ngisi materi itu adalah orang-orang yang expert di bidang masing-masing. Ini yang saya kira bahwa ada satu tradisi yang bagus dan menarik sehingga mental model dan kognisi para calon pembantu Pak Prabowo di 5 tahun yang akan datang adalah mereka yang tentu harus siap beradaptasi dengan skala kemungkinan terkait dengan Indonesia di masa yang akan datang ya. Oleh karena itu kalau kita membaca silabus dan kurikulum pembelajarannya ini memang semacam stressing bagi Prabowo bahwa persoalan ekonomi khususnya terkait dengan geopolitik adalah dua isu yang akan menjadi prioritas ya. Mas Adi melihat tidak ketika ada pembekalan ini juga merupakan suatu hal yang screening, bagian dari screening ketika memang dianggap mampu, sanggup dan akan disahkan. Tapi kalau misalnya tidak, bisa ada kotak-katik lainnya tergantung dengan pembekalan ini. Kalau saya tidak sejauh itu, saya justru melihat ini semacam pemantapan bagaimana basic knowledge ataupun pengetahuan para calon pembantu Pak Prabowo ini adalah mereka yang secara perlahan terkonfirmasi terkait dengan isu-isu yang kemudian akan menjadi stressing, menjadi poin-poin kunci yang sepertinya akan menjadi agenda-agenda strategis yang akan diperjuangkan oleh Prabowo. Soal GDP kan ini adalah isu lama kan, yang saya kira menjadi concern. Ini tentu bicara tentang ekonomi. Lapangan pekerjaan juga. Betul. Kalau bicara tentang ekonomi sekarang ya. Betul. Kalau bicara tentang geopolitik tentu bicaranya tentang apa dampaknya terkait dengan ekonomi, impor dan ekspor, terkait dengan harga-harga yang akan berdampak secara signifikan. Rantai pasokan juga. Termasuk rantai pasokan antara luar dan dalam di Indonesia, termasuk misalnya soal bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan dan pekerjaan. Jadi isu-isu ini adalah isu seksi yang saya kira memang ke depan akan menjadi concern pemerintah di negara ini. Oleh karena itu bagi saya menjadi penting ya bahwa kenapa pembekalan ini menjadi sangat signifikan untuk kita lihat ya bahwa seorang menteri itu bukan hanya sebatas pembantu tapi pengetahuan dan wawasannya itu harus mumpuni dan juga kuat. Kalau kita melihat Prabowo Subianto per hari ini ya, dan sejak lama tentu saja kita melihat Prabowo itu adalah orang yang mental model dan basic knowledge pengetahuannya itu di atas rata-rata. Prabowo itu kan sudah mulai muncul viral-viral. Begitu banyak koleksi bukunya, bacaan-bacaan bukunya itu saya kira cukup luas dan begitu beragam tema yang dikuasai. Sehingga makanya ingin juga para pembantunya ini perfeksionis ya dalam bidangnya masing-masing ya. Maka diberikan pembekalan luar biasa. Prabowo itu ingin melihat para menterinya ini bukan hanya mereka yang cakap dalam bekerja, tapi dari kapasitas keilmuan mereka juga cakap. Baik Mas Adi, ini nampaknya masih sangat menarik sekali. Kita juga akan dalami dalam Breaking News TV One terkait bagaimana pembekalan di hari kedua nantinya untuk calon wakil menteri sesaat lagi.